Siang ini, aku pergi ke pasar ingin menjajakan belut hasil memancing. Ada 3 kilo yang akan kujual, tapi sulit sekali mendapatkan pembeli. Sudah banyak orang yang berjualan di sini, sehingga persaingan semakin ketat. Mbak, belut mbak. Baru loh mbak ini mbak. Belut seger. Hah? Wah, gurih mbak. Digoreng ya enak. Bu, belut bu. Belut alam, belut alam. Bu, belut bu, murah bu. Berapa ini harganya? 25 pak. Ya, mahalan. Yaudah pak, untuk penglaris 20 ya, sudah apa-apa. 15. Wah, kalau 16 belum balik modal pak. 20 ya, gue buat penglaris aja. Udah 15 jadi ya? Enggak, Salam. 20 pak. Dah lah. Milih enggak? Milih. Yang mana? Oh ya. Sudah beli enggak plastiknya? Ya, makasih ya pak ya. Ya. Belut. Bu, belut, bu. Murah bu. Belutku masih tersisa banyak. Daripada mubazir tidak terjual juga, aku akan mengolahnya menjadi sajian khas Solo. Belut yang kudapatkan tadi dipisahkan dari durinya. Duri belut cukuplah besar, sehingga tidak terlalu sulit untuk memisahkan daging dengan tulangnya. Seperti sate buntel pada umumnya, daging belut dihaluskan terlebih dahulu. Sate buntel biasanya dibuat dari daging sapi atau daging kambing. Dari segi harga, belut memanglah lebih murah dibandingkan kambing. Tapi ternyata belut sangatlah baik untuk tubuh. Daging belut kaya akan vitamin A sehingga baik untuk kesehatan mata. Selain itu, belut juga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Sementara aku menghaluskan daging belut, Mbak Hana menyiapkan bumbu sate. Bumbu sate yang disiapkan adalah bawang merah, bawang putih, garam, gula merah, lada, dan juga jahe. Fungsi jahe adalah untuk menghilangkan bau amis dari daging belut nantinya. Mbak, ini mbak, daging belutnya mbak udah ditumbuk. Oh iya dong, nih bumbu-bumbunya juga udah selesai. Nih mbak campurkan sekalian di situ ya. Oh, iya mbak. Siapin baranya dulu. Bumbu yang sudah halus diadon dengan daging belut. Sate buntel memanglah mirip dengan sate lilit khas Bali. Yang menjadi perbedaan utamanya adalah bahan-bahannya yang digunakan. Di Bali, sate lilit dibuat dengan tambahan parutan kelapa dan juga santan untuk menciptakan rasa gurih. Sedangkan di Jawa Tengah, sate buntel dibuat dengan cita rasa yang manis, dengan ditambahkannya kecap ke dalam adonan. Tak lupa, telur juga dicampurkan sebagai pengikat adonan agar tidak pecah. Mbak, ini adonan sate buntelnya udah siap mbak. Oh iya Ndul, tak nyelesain ini saya. Kamu yang bakar ya? Oh, ya mbak. Setelah bumbu dan daging tercampur sempurna, adonan dikepalkan di tusukan sate. Ada cara untuk mengkonsumsi dagingnya tanpa takut dengan kolesterol, yaitu dengan memanggangnya. Dengan dipanggang, lemak yang ada pada daging belut akan mencair sehingga aman untuk dikonsumsi. Agar lebih istimewa, Mbak Hana membuat wadah untuk tampilan sate buntel belut ini. Dengan begini, tampilan sate akan lebih menarik.
Sate buntel belut pun siap disantap. Tampilannya yang cantik membuatku tak sabar untuk segera menyantapnya. Mari Bu, Pak. Ya. Ini namanya sate buntel belut, Pak. Oh iya. Rasa manis mendominasi sate buntel ini. Dagingnya sangat lembut dan mudah dikonsumsi. Kentang tumbuk yang dipadukan dengan sate terasa sangat gurih, sehingga tidak ada rasa yang saling bertabrakan. Sate buntel belut menjadi sate buntel dengan harga ekonomis, namun dengan segudang manfaat. Kandungan gizi yang tinggi dan mudahnya mengolah belut menjadikan belut mudah untuk diaplikasikan pada berbagai jenis makanan. Sejak dulu, manusia selalu memiliki cita rasa untuk memanfaatkan alamnya, terlebih bila kondisi alam masih terjaga dengan asri, seperti halnya di kawasan hutan dan subur di dataran tinggi Kota Batu, Jawa Timur. Di areal Kabupaten Pinus yang luas inilah, aku mencari buah liar yang tumbuh di semak-semak, yakni arbei hutan, atau disebut celing dalam bahasa lokal. Buah dengan nama ilmiah Rubus reflux ini memang dikenal sebagai cemilan alami yang enak. Rasanya asam dan sedikit manis, mirip dengan stroberi muda. Celing tumbuh liar di daerah terbuka, lembah dan semakin subur di dataran tinggi. Di dunia, ada lebih dari 200 jenis arbei hutan dengan masing-masing nama ilmiah. Namun, semuanya memiliki kesamaan, yakni melimpah akan nutrisi penting. Beragam penelitian membuktikan bahwa senyawa organik pada celing dapat berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, obat asam lambung, dan kandungan vitamin C-nya yang tinggi mampu menjaga stamina tubuh. Tak heran, para pendaki gunung seringkali mengandalkan celing untuk bertahan hidup. Di beberapa wilayah tanah air, celing sudah dibudidayakan. Selain sebagai tanaman hias, celing juga diolah menjadi campuran selai arbei. Kini, aku akan mengkombinasikan celing dengan makanan tradisional yang sudah lama lekat di hati masyarakat Malang khususnya, yakni jajanan kenyal dan gurih yang disebut sempol. Tekstur celing yang lunak membuatnya mudah untuk diolah. Cukup dipotong dalam ukuran kecil, buah yang juga disebut stroberi alpin ini bisa langsung dimanfaatkan. Sayangnya, kali ini aku tak mendapat banyak celing matang. Padahal, buah celing matang dalam jumlah yang banyak dapat mengubah warna olahan makanan. Ini dikarenakan adanya pigmen antosianin yang mampu menghasilkan warna kemerahan. Selagi aku memotong daging buah celing, Pak Gimin, pembuat sempol asli Kota Batu ini, mengolah bumbu-bumbu yang diperlukan. Untuk membuat sempol yang nikmat, bahan yang digunakan cukup beragam. Kunci dari rasa terletak pada bumbu intinya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah goreng, dan garam. Semua komposisi dipastikan tepat, lalu dihaluskan. Bu, tolong diadon ya, saya mau beli bumbunya. Oh, ya Pak. Setelah tangan ahli Pak Gimin meracik bumbu kunci, kini giliranku membuat adonannya. Bahan pembuat sempol mirip dengan kuliner bakso. Hanya saja, pada sempol, jumlah tepung kanji lebih banyak daripada tepung terigu maupun maizena. Adonan ini lebih serupa dengan jajanan asal Jawa Barat yang bertekstur kenyal, yakni cilok. Awalnya, pembuat sempol adalah penjajah cilok dari Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Untuk menambah pemasukan, ia pun mencoba inovasi baru dengan tambahan daging ayam pada adonan. Nama Desa Sempol pun diabadikan sebagai panggilan untuk kudapan ini. Setelah semua bahan merata dan tekstur menjadi cukup kenyal,
Kini waktunya merebus adonan. Pak, apa lagi Pak yang bisa saya bantu Pak? Ya, kamu bersih-bersih gerobak di sana. Oh ya Pak. Tentunya, ciri khas yang tak boleh hilang adalah tusuk serupa sate, tempat menempelnya sempol. Perebusan adalah tahap yang penting dalam pembentukan tekstur sempol. Pada proses rebus, aci atau tepung kanji akan menyerap air hingga membuat sempol menjadi lebih kenyal. Sementara Pak Gimin melanjutkan proses perebusan, aku menyiapkan gerobak motor untuk menjajakan sempol celing yang sehat ini. Di suasana dingin seperti ini, pasti banyak yang menanti untuk mencicipi gurihnya sempol hangat. Hingga kini, jajanan sempol selalu digandrungi oleh anak-anak. Wilayah Palembang memang dikenal akan beragam olahan masakan berbahan dasar ikan, mulai dari kerupuk kempang, pindang, hingga pempek. Semua olahan makanan ini, hampir sekitar 80% bahan dasarnya merupakan ikan air tawar. Salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak diminati untuk dikonsumsi adalah ikan gabus. Banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan konsumsi ikan ini menjadikan banyak berdiri tempat usaha pengembulan ikan, baik dalam skala besar maupun skala kecil, atau rumahan. Salah satunya di lorong Diponegoro, seputaran Jalan Kiai Haji Asari, Kecamatan wilayah 12 Hulu, Kota Palembang ini. Dalam sehari, usaha pengembulan ikan milik Haji Johan ini mampu menampung sekitar 5 ton ikan gabus hasil kiriman dari para nelayan di seputaran wilayah Palembang dan juga dari daerah lain seperti Jambi dan Riau. Sebagian besar ikan hasil kiriman biasanya untuk dipasarkan di seputaran wilayah Kota Palembang, namun juga dikirim keluar kota seperti Bengkulu hingga Jakarta. Di tempat yang sudah beroperasi sekitar 20 tahun ini, selain ikan gabus dijual segar atau dalam keadaan hidup yang masih utuh, juga dipasarkan dalam keadaan beku. Bagi masyarakat Palembang, ikan gabus memang paling sering digunakan sebagai bahan dasar olahan makanan pempek. Namun terdapat salah satu masakan khas Palembang yang sangat digemari tetapi cukup jarang ditemui, yaitu sate ikan. Berdasarkan namanya, olahan makanan ini tentunya berbahan dasar ikan. Namun bagi masyarakat Palembang, sate ikan lebih nikmat bila menggunakan bahan daging dari ikan gabus. Ikan gabus dikenal memiliki karakter daging yang hampir mirip layaknya ikan tenggiri yang padat dan kenyal ketika diolah. Berdasarkan penelitian, ikan yang termasuk dalam ikan predator air tawar ini juga memiliki kandungan albumin, yaitu senyawa dalam protein yang tinggi serta bermanfaat bagi tubuh bila dikonsumsi. Ini dulu bawa ke atas piring. Oh iya Bu. Iya, ya. Ikan gabus yang sudah dibuang kulit serta kepalanya kemudian dihaluskan dengan cara dipirit, yaitu digilas dengan alat tradisional berbentuk mangkuk yang terbuat dari tembaga atau kuningan dengan beberapa lubang di tengahnya. Meski sederhana, menghaluskan atau menggiling ikan dengan teknik dan alat ini sangatlah efektif, karena daging ikan dapat dipisahkan dari duri-duri lembut melalui lubang kecil pada piringan logam ini. Bila pada olahan sate, khususnya sate ikan yang pernah aku buat di Bali pada waktu itu, adonan sate biasanya hanya menggunakan daging ikan dan dicampur dengan bumbu. Namun sate ikan khas Palembang menambahkan buah labu siam dalam komposisi bahannya. Labu siam yang sudah dikupas kemudian diparut hingga teksturnya menjadi lembut. Proses pemarutan ini fungsinya agar buah labu mudah dicampurkan dalam adonan bersama dengan ikan. Bu, Ya. iwaknya udah dipirit ini Bu? Iya, ya. Nah, ini kasih garam, cuci. Oh iya Bu. Iya, ya.
Sebelum diolah, labu siam yang telah diparut harus dicuci terlebih dahulu dengan garam dan air mengalir agar getahnya berkurang bahkan hilang. Buah dari tanaman merambat atau juga biasa disebut cipang ini dikenal memiliki banyak getah yang cukup berbahaya bila termakan, karena getah labu siam dapat mengakibatkan mati rasa dan gatal bila dikonsumsi. Sementara aku membantu membersihkan labu siam, Ibu Laila mengolah bumbu sederhana yang terdiri dari ketumbar, merica, bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan bersama serta menjadi kunci cita rasa olahannya. Setelah semua bahan siap, selanjutnya labu siam dicampur dan diaduk bersama dengan daging ikan gabus serta bumbu yang telah dihaluskan tadi hingga tercampur merata. Selanjutnya, adonan pun diberi tambahan telur ayam, blindo atau ekstrak santan yang kental, dan juga sedikit tepung tapioka yang berfungsi sebagai pengikat pada adonan sate. Semua bahan diaduk hingga tercampur merata dan menyatu. Sate ikan khas Palembang sebenarnya lebih mirip dengan olahan pepes atau botok, di mana adonan dibungkus dengan daun pisang, kemudian dimatangkan dengan cara dikukus. Tapi kali ini, aku bersama Ibu Laila mencoba sedikit inovasi. Adonan sate ikan khas Palembang ini, selain dibungkus daun dan dikukus, adonan sate ikan ini juga aku buat layaknya sate lilit khas Bali dengan dibentuk dan dipadatkan pada batang serai. Penggunaan batang serai di sini, selain berfungsi sebagai pegangan atau tusukan layaknya tusuk sate, batang serai juga berfungsi menambah sensasi serta aroma pada adonan sate ketika dibakar nanti. Sate adalah salah satu hidangan atau olahan makanan yang sangat populer di Indonesia dan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Teknik pengolahan yang mengandalkan panas pembakaran dari bara api ini, selain mematangkan bahan makanan, juga memberikan sensasi cita rasa yang sangat khas. Sementara aku membakar adonan, Ibu Laila mengukus adonan sate ikan. Berdasarkan penelitian, kandungan albumin yang terdapat pada ikan gabus cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh, karena dapat membantu menjaga stamina serta membantu proses regenerasi sel. Selain itu, buah labu siam juga kaya zat antioksidan. Tak heran jika sajian sate ikan ini, selain cita rasanya yang nikmat, juga merupakan salah satu kekayaan olahan makanan tradisional khas Palembang yang masih sangat digemari selain ragam olahan makanan lainnya karena manfaatnya. Pulau Dewata memang tidak pernah gagal untuk menyajikan pemandangan yang indah. Kali ini, aku berada di daerah dataran tinggi di Desa Plaga, Badung, Bali. Aku membantu Pak Awayan untuk memanen asparagus di sini. Desa ini terkenal akan penghasilan tanaman asparagusnya. Asparagus berasal dari zat asparagin yang terkandung dalam tanaman ini. Fungsi dari zat tersebut adalah memperbaiki pencernaan dan juga melancarkan sendi. Asparagus dari Bali ini telah dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Sudah banyak asparagus yang kudapatkan. Sekarang saatnya membawanya ke koperasi. Bisa bawa pulang dulu Pak ya? Iya. Ya.
Setelah dipetik, asparagus haruslah langsung dicuci. Jika tidak langsung dibersihkan, kotoran yang ada pada batang asparagus akan sulit dicuci. Pencuciannya pun harus menggunakan air mengalir agar kotoran langsung luruh dan tidak menempel lagi pada batang asparagus. Pak, ini Pak yang dari kebun Pak. Oh iya, terima kasih ya Mas. Itu yang sudah dicuci tolong dibawa ke tempat sortir ya. Oh, iya Pak. Ya. Bu, ini Pak yang mau disortir kok. Di Koperasi Martanadi ini, setiap harinya asparagus disortir. Proses sortir ini bertujuan untuk menentukan kualitas asparagus. Penyortiran asparagus ditentukan dari ukuran asparagus dan juga bentuknya. Setiap kelas menjadi harga yang berbeda pula. Di proses ini jugalah bagian bawah batang asparagus dipotong agar lebih bersih dan rapi. Ini Nul asparagus buat kamu masak di rumah. Oh, Udah bantu-bantunya sini. makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Aku membawa asparagus ini ke rumah Mbah Ilu. Rencananya, kami akan membuat sate lilit dengan asparagus sebagai pengganti batang serainya. Bu, ini asparagusnya Bu. Ya, taruh dia di sana dulu. Ya, makasih ya, Dul. Ikannya tolong dicuci dan dipilet ya. Oh, yuk. Buni Wayan telah menyiapkan kelapa parut sebagai campuran sate lilit. Sedangkan Mbok Ilu menyiapkan bumbunya. Bumbu yang disiapkan untuk sate lilit adalah bumbu gede. Artinya adalah bumbu lengkap khas Bali. Semua rempah-rempah ini ditumbuk hingga halus dan tercampur rata semua. Sementara itu, aku membantu menyiapkan daging ikan yang akan dijadikan sate lilit. Pertama-tama, ikan tongkol ini dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, potongan ikan tongkol ditumbuk hingga halus. Aku tidak kesulitan untuk menumbuk daging ikan yang mudah hancur ini. Ikan tongkol ternyata dapat menjadi makanan alternatif bagi pengidap kolesterol. Ikan ini juga dapat mencegah terjadinya rematik. Dengan harga yang murah, ikan ini pun dapat memberikan rasa yang nikmat pada sate lilit nantinya. Nah, jika sudah lembut seperti ini, ikan sudah siap untuk diberi bumbu. Bu, ini ikannya Bu udah ditumbuk Bu. Taruh aja sini. Tongkol yang sudah lembut dicampurkan dengan bumbu yang sudah disiapkan Mbok Ilu. Tak lupa, Mbok Ilu menambahkan kelapa parut. Selain menambah rasa gurih, kelapa parut juga merekatkan adonan. Dengan begini, proses perekatan sate lilit akan lebih mudah dan teksturnya tidak hancur. Untuk mengurangi bau amis pada adonan, Mbok Ilu menambahkan perasan jeruk nipis pada adonan sate lilit. Kini saatnya untuk merekatkan adonan sate pada batang asparagus. Jika biasanya serai sebagai tusuk sate lilit tidak dapat dikonsumsi, kali ini tusuk sate lilit dari asparagus dapat dikonsumsi juga. Khasiat dari asparagus ternyata sangatlah banyak, yaitu membantu menurunkan berat badan, mencegah tumor dan juga kanker, serta dapat menjadi antibakteri yang baik bagi tubuh. Semua adonan sudah direkatkan pada asparagus. Kini saatnya untuk membakar sate lilitnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk membakar sate lilit ini. Jika terlalu lama, batang asparagus pun akan layu.
Jika warna sate sudah mulai berubah menjadi kecoklatan, sate sudah dapat dikonsumsi. Wangi sate dan bumbu rempah khas Bali sudah mulai terasa. Membuatku tidak sabar dan ingin segera menyantapnya. Sebagai tusukan sate, tampilan asparagus ini sangatlah menarik. Rasa sate lilit ini benar-benar lezat. Ada rasa pedas dan juga gurih. Bumbu khas Bali sangatlah kental terasa. Ketika sudah menggigit bagian asparagusnya, rasanya berubah menjadi lebih nikmat. Datang ke Jogja, kurang lengkap kalau belum nyobain sate kelatak Pak Pong yang menghit seantero Nusantara. Ini belum waktunya makan siang padahal, tapi selalu penuh pengunjung. Aku lagi di balik layar iki lur, maksudnya lagi bantu motong daging kambing. Nah, itu aku lagi potong daging bagian paha. Ukuran pahanya kecil, berarti daging kambing lur. Untuk memisahkan daging dan tulang, biasanya dipotong mulai dari atas ke bawah. Pastikan pisaunya benar-benar tajam, supaya bisa lancar memotong. Setelah itu, baru dipotong seukuran sate kelatak. Aku mau bantuin tusuk dagingnya welah, lebih gampang. Menusuk sate dengan jeruji sepeda iki jadi salah satu ciri khas sate kelatak lur. Lur, aku lagi di Jogja nih lur. Aku lagi membantu bikin sate tempatnya sate Pak Pong. Kenapa tuh Pak? Kok pakai ruji Pak? Ya kalau pakai ruji kan jelas kita bisa nyopot panas dari dalam juga. Di samping itu kadang-kadang pakai anu itu kan belum matang udah patah. Kalau ini kan enggak. Oh gitu. Tiap satu tusukan sate kelatak hanya berisi daging dan beberapa hati. Kalau nemu gaji yang tidak layak, biasanya langsung dibuang. Endon, ini udah banyak nih bakar nih. Oh, bakar dulu Pak? Iya. Oh iya Pak. Ya. Lanjutin ya Pak ya? Ya. Yang mata ya Don. Oh iya Pak. Sebelum dibakar, daging akan diguyur bumbu. Sederhana aja kok bumbunya. Pakai bawang putih, kemiri, dan garam. Cara membakarnya nggak boleh lama-lama. Soalnya nanti malah justru membuat sate kurang enak dimakan. Lanjut masuk kicik ya lur. Makanan iki mirip dengan tongseng. Bedanya kuah kicik lebih dikit. Jadi bumbu dapat meresap sempurna ke dalam dagingnya. Tak lain tak bukan si tengkleng kambing. Masakan ini memanfaatkan tulang kambing. Cara memasaknya mirip tongseng. Kalau makan di sini tidak perlu khawatir bau amis. Soalnya dengan bumbu rempahnya, amisnya bisa hilang dan daging lebih empuk. Pesenannya sudah siap lur. Aku harus langsung nganter ke pelanggan iki. Sate sama tengkleng Mbak. Iya bener Mas. Loh, ini Mas Gundul ya? Iya Pak. Lagi bantu-bantu Mas di sini? Iya nih lagi magang. Oh gitu. Makan bareng aja Mas di sini. Makan bareng aja Mas kita di sini. Wah, enggak enak. Saya lagi
lagi kerja. Gak apa-apa. Gak enak. Gak apa-apa. Rame-rame. Wah, kalau saya ikut makan saya bayar loh mbak. Gak apa-apa. Nanti kita yang bayar. Tenang aja. Ini mbak ya? Iya. Rezeki gak kemana lur. Kebetulan banget iki. Pas jam istirahat makan siang. Rasa sate kelataknya iki jos gandos. Dagingnya empuk, gurih, dan matangnya merata. Bau amis kambing gak ada sama sekali lur. Apalagi ditambah sambal kecapnya yang menyempurnakan rasanya. Mbak, saya tak nyoba cengklengnya mbak ya? Boleh, silakan mas. Ayo. Boleh ya mbak ya? Sekarang aku mau nyoba tengklengnya. Pedesnya pas dengan manis gurihnya bumbu. Begitu juga dengan kiciknya. Rasanya bikin nagih. Menu makanan di Sate Pak Pong ini harganya mulai dari Rp27.000. Jadi nggak akan bikin dompet menipis lur. Pulau Dewata memang tak sekedar menyajikan pesona keindahan alamnya, melainkan budaya serta sajian kuliner tradisionalnya sangat eksotis juga, selalu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu olahan kuliner khas yang sangat identik dan juga sudah dikenal luas akan pengolahan bahan serta cara penyajiannya yang cukup unik, yaitu sate lilit. Dul, bantuin ibu nurunin ikan. Oh, ya bu. Di daerah Karangasem, tepatnya di Desa Sengkidu, Banjarmandiri, wilayah timur Bali, ada salah satu pengrajin olahan makanan yang terbuat dari daging ikan ini. Sate lilit sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam atau bagian utama yang berisikan daging ikan segar, serta bagian lapisan luar yang merupakan campuran dari bumbu rempah serta daging ikan yang sudah digiling. Untuk dibuat menjadi sate, awalnya ikan langoan dibersihkan sisiknya, kemudian dipotong menjadi 3 bagian terpisah dengan ukuran 15 hingga 20 cm pada tiap bagiannya untuk diambil dagingnya. Selanjutnya, daging ikan langoan dibuang isi perut serta dibersihkan dari bagian lemaknya dengan diiris atau difilet mengikuti serat daging. Sate lilit di rumah produksi milik Ibu Nyoman ini biasanya hanya menggunakan bahan daging ikan segar dari ikan marlin serta ikan bayus, atau masyarakat di sini mengenalnya ikan langoan sebagai bahan utamanya. Selain berukuran cukup besar dan memiliki banyak daging, karakter daging ikan ini sedikit kenyal dan memiliki warna daging putih sehingga cocok untuk dijadikan sate. Sementara isi perut, kepala serta bagian lainnya diolah bersama dengan daging ikan seperti ikan tenggiri, ikan barakuda, atau ikan tuna untuk kemudian dicampur dengan bumbu rempah sebagai adonan lapisan luarnya. Sebelum menuju proses selanjutnya, potongan daging ikan langoan tadi dicuci bersih terlebih dahulu supaya sisa kotoran dan darah hilang. Meski terlihat sederhana ketika sudah matang atau disajikan, sebenarnya proses mengolah sate lilit ini cukup panjang dan melalui beberapa tahapan. Sebelumnya, untuk dijadikan sate, daging ikan filet yang sudah dicuci bersih kemudian dipotong kecil sekitar 2 cm mengikuti serat daging. Selanjutnya, daging ikan direndam dengan air perasan jeruk nipis. Selain untuk mengurangi aroma amis dari ikan, air perasan ini fungsinya membuat daging ikan lebih padat karena lemak daging bersenyawa dengan air asam jeruk. Hampir di berbagai wilayah, khususnya di daerah Asia, olahan makanan yang disebut sate merupakan sajian kuliner yang cukup familiar. Teknik pengolahan makanan yang disajikan berupa potongan daging yang disajikan dengan cara ditusuk, kemudian dimatangkan dengan cara dibakar di atas bara api ini selalu menjadi favorit karena sensasi dalam penyajian serta cara menyantapnya yang unik. Sate lilit
bagiku merupakan olahan sate yang cukup unik dalam proses membuatnya. Karena bahan utamanya adalah daging ikan melalui proses pemasakan atau pematangan berkali-kali. Setelah sebelumnya dimatangkan dengan air perasan jeruk nipis, selanjutnya daging ikan dimatangkan terlebih dahulu dengan direbus sebelum nantinya dimatangkan dengan cara dibakar. Bumbu selalu menjadi kunci dari setiap olahan makanan yang tersaji. Selain teknik pengolahannya yang unik, sate lilit juga dikenal akan cita rasa karakter ramuan bumbu rempah khas Bali yang pedas dan beraroma kunyit. Olahan sate lilit produksi Ibu Nyoman dan keluarga ini hanya menggunakan rempah sederhana yang berupa kunyit, bawang putih, dan cabai yang ditumbuk hingga halus. Selain bumbu rempah, salah satu rahasia di balik nikmatnya sate lilit adalah menggunakan bahan kelapa di dalam adonannya. Buah kelapa yang sudah setengah tua atau sudah mengandung minyak ini diparut untuk dijadikan santan, serta ampasnya nanti juga akan menjadi campuran adonan bumbu. Sate lilit bukanlah seperti olahan sate kebanyakan yang hanya menggunakan satu jenis bahan utama, yaitu daging yang ditusuk, kemudian dibakar atau dipanggang. Dalam pembuatan sate lilit juga terdapat proses pembuatan adonan pelapis dari daging ikan yang memberikan cita rasa tersendiri. Bumbu yang telah halus tadi ditumbuk bersama dengan ampas kelapa sisa parutan serta daging ikan tenggiri hingga padat dan tercampur merata. Penggunaan ampas kelapa di sini fungsinya supaya adonan lebih gurih. Selain itu, daging ikan tenggiri yang ikut ditumbuk dalam adonan bumbu seolah semakin menambah aroma yang menggugah selera. Belum selesai sampai di situ. Setelah adonan bumbu atau pelapis yang terdiri dari daging ikan serta campuran bumbu rempah dan ampas parutan kelapa tercampur, selanjutnya adonan diadon dengan dicampur gula merah, garam, dan juga santan kelapa sebagai penambah cita rasa. Tak lupa juga ditambahkan air perasan jeruk nipis dan bawang merah goreng untuk menambah sensasi cita rasa serta aroma yang lebih segar. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya tahapan terakhir dalam pembuatan kuliner tradisional khas Bali ini yaitu membalut daging ikan dengan adonan bumbu atau disebutnya proses melilit yang menjadi dasar penamaan dari sajian khas Pulau Dewata ini. Meski terlihat mudah, namun bagiku proses melilit atau melapis adonan bumbu ke daging ikan butuh kesabaran serta keterampilan khusus agar adonan menempel dengan sempurna serta komposisinya sesuai. Sementara Ibu Nyoman mengolah sate lilit, Ibu Putu biasanya mempersiapkan pepes ikan yang juga memiliki menu andalan serta memiliki penggemar tersendiri. Beragam rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, terasi, dan tak lupa cabai rawit sebagai cita rasa dari makanan Bali yang juga dikenal memiliki sensasi pedas ini dihaluskan bersama hingga bahan bumbu tercampur merata. Meski proses pembuatan pepes di sini hampir sama dengan pepes di tempat lain, namun bedanya adalah penggunaan bumbu serta daging yang digunakan. Bila olahan sate lilit menggunakan daging ikan langowan sebagai bahan utamanya, olahan pepes di sini memanfaatkan sisa filetan daging serta kepala ikan langowan yang tadi sudah dipisahkan ketika proses pembuatan sate lilit. Berbeda dengan sate lilit, olahan pepes ikan buatan rumah produksi yang hanya beroperasi dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore ini biasanya dibuat berdasarkan pesanan para penggemarnya. Bli, siap dibakar, Bli? Ya, kalau jambu. Saya bakar sini. Olahan sate lilit yang sudah berjalan hingga 4 generasi ini memproduksi sekitar 1.500 tusuk sate lilit per harinya. Selain menggunakan daging ikan yang masih segar, bumbu rempah racikan mereka masih tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tak heran meski berjarak sekitar 76 km dari pusat kota Bali, namun olahan sate lilit serta pepes ikan rumah produksi ini selalu dicari dan menjadi destinasi para penggemar sajian tradisional khas Pulau Bali.
cari ikan di laut. Siap, Bli. Ayo, berangkat. Sebelum turun mencari ikan, aku harus memastikan alat berfungsi dengan baik. Jangan sampai macet waktu di bawah. Oke, perburuan dimulai. Banyak juga ikan-ikan karang di sini. Semoga hari ini aku beruntung dapat ikan yang besar. Menembak ikan begini mengandalkan kejelian dan kecekatan. Saat ikan target melintas, tanganku harus siap melecutkan peluru dan pelontarannya. Ya, walaupun tidak sebesar yang kuharapkan, tapi lumayanlah yo. Biasanya, ikan yang didapat ada kakap merah, kakap putih, tuna, atau kalau beruntung, ya dapat jiti. Mbok Chandra mau mengolah ikannya jadi sate lilit khas Bali. Wah, mantap nih. Semua ikan harus dibersihkan dulu. Oh iya, daging ikan akan ditumbuk bersama bahan lainnya. Jadi, ikan tidak perlu dimatangkan sebelumnya. Ikan hanya perlu dibuang duri-duri kecilnya. Kalau sudah, ikan dicuci sampai bersih. Ini dia bahan-bahan membuat sate lilit. Mbok Yume sudah menyiapkan kelapa parut. Mbok Chandra membuat bumbunya, antara lain bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, kunyit, dan kencur. Semuanya diulek sampai halus. Untuk penyedapnya, tentu saja garam dan gula. Pakai secukupnya saja yo. Tusuk satenya tidak memakai batang lidi atau kayu loh, tapi batang daun serai. Pilih yang pangkalnya tebal dan kuat. Ome, nih ikannya udah dipilet? Oh udah ya, ini sekalian ya ditumbuk barengan sama ikan. Oh, ya kok. Tugasku belum selesai. Aku harus menumbuk ikannya sampai halus. Oh iya, kelapa parut juga ditumbuk sekalian. Minyak yang keluar dari kelapa parut akan membuat ikan lebih gurih. Oh, ya, Pak.
Oh iya, bumbunya juga ikut ditumbuk sekalian, biar menyatu dengan bahan lainnya. Mami? Iya. Ini dagingnya udah ikannya udah ditumbuk? Taruh aja nih dulu sama. Oh, ya. Makasih ya. Oh, Dul. iya. Ini loh, alasan kenapa dinamakan sate lilit. Dagingnya dililit ke batang serai. Kalau sudah semua, tinggal membakar sate lilit. Rasanya jos tenan. Menikmati sate lilit yang dicocol dengan sambal matah, klop wes. Satenya empuk, aromanya juga sangat terasa, membuat makan siangku makin nikmat.